warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lebak. Dengan saya Eridana Priyatna dari SMP Negeri 6 Malimping. Saya Muhammad Kohar dari SMPN 5 Baya. Saya Yong dari SMP Negeri 7 Baya. Dan kami di sini akan melaksanakan Dekon Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik, setelah kita melaksanakan percakapan tadi, saya rasa percakapan praobservasi prasupervisi kita sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya pada Pak Kohar. Siap, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama Bapak yang mau mengamati saya nantinya sebagai coach. Assalamualaikum Pak Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kohar ada waktu? Ada Pak Yong. Apa ya kebetulan nih Pak, saya ingin ngobrol sama Pak Kohar terkait kegundahan hati saya Pak. Iya, silakan boleh diceritakan Pak Yong. Jadi begini Pak Kohar, saya ingin ya, karena di era digital ini pembelajaran di kelas itu masih ya rekan-rekan kita begitu ya masih menggunakan cara konvensional atau cara ceramah, sedangkan itu kan meningkatkan kejenuhan ya kepada peserta didik. Jadi saya ingin nih Pak, jadi di sekolah kita pembelajarannya itu menggunakan media dan alatnya itu yang betul-betul di zamannya peserta didik yang sekarang begitu Pak. Iya. Jadi inti pembicaraan kita kali ini adalah Pak Yong ingin memberdayakan rekan-rekan Betul Pak, Pak betul Yong Pak. supaya seperti Pak Yong gitu ya. Betul Pak. Yang menggunakan berbagai media ajar. Betul Supaya Pak. siswa bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar Pak Yong. Iya Pak, ya. Oke, itu ya jadi inti pembicaraan kita hari ini. Iya. Kira-kira yang ingin Pak Yong capai nih Iya. dalam pembicaraan kita kali ini apa kira-kira? Saya ingin meningkatkan pembelajaran di kelas itu dengan memanfaatkan media digitalisasi Pak, terutama rekan-rekan kita yang masih menggunakan cara konvensional begitu Pak. Ya, jadi Pak Yong ingin menerapkan pembelajaran yang digitalisasi. Betul Pak. Oke, kalau boleh saya tahu Pak Yong, yang pembelajaran digitalisasi itu seperti apa sih? Iya, jadi saya sudah melakukannya Pak, bersama beserta peserta didik di kelas. Terutama saya memanfaatkan aplikasi free ya, aplikasi gratis, karena di media sosial itu aplikasi gratis untuk pembelajaran itu banyak, seperti Quizzes, kemudian Kahoot kayak gitu ya. Itu banyak gitu ya. Jadi itu saya sudah terapkan dan hasilnya alhamdulillah peserta didik berantusias untuk belajar Pak. Ya seperti itu ya Pak Yong. Ya. Jadi Pak Yong sudah menerapkan berbagai aplikasi dan hasilnya antusias. Betul Pak. Oke, sekarang yang saya tanyakan Pak Yong, apakah guru-guru atau teman-teman Pak Yong masih biasa saja konvensional ketika melihat Pak Yong sudah menerapkan digitalisasi? Betul Pak, jadi saya juga memaklumi ya Pak, karena kan guru-guru kita atau teman-teman kita itu kan guru-guru senior begitu ya Pak ya. Jadi yang penting hadir, kemudian tidak mempersiapkan media dan alat untuk pembelajaran hari itu misalnya, sehingga peserta didik merasa bosan dan jenuh. Jadi saya ingin berbagi dengan rekan-rekan kita untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada anak begitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ada rasa kepedulian dari Pak Yong ya. Iya Pak. Baik itu kepada guru ataupun kepada siswanya. Betul Pak. Seperti itu ya Pak Yong. Iya. Jadi begini Pak Yong, yang ingin saya tanyakan kembali adalah apakah ada upaya yang sudah Pak Yong lakukan supaya menarik untuk rekan-rekan mengikuti Pak Yong? Iya. Sudah ya Pak ya, saya melakukan mentoring bersama rekan-rekan saya, kemudian saya juga berbicara face to face ya, atau hati ke hati begitu, untuk berbagi, kemudian berdiskusi, dan saya juga membantu rekan-rekan yang masih kesulitan dalam mempersiapkan bahan ajar, kemudian dalam mempersiapkan medianya supaya betul-betul
eh, bisa memanfaatkan kemajuan teknologi di era digitalisasi ini gitu Pak. Jadi Pak Iyong sudah face to face, sudah mentoring Iya, juga. betul ya, betul kepada Pak. sejawat. Betul. Kira-kira hasilnya gimana tuh Pak Iyong? Alhamdulillah Pak ya, antusias rekan-rekan saya begitu ya. Itu sangat antusias, kemudian mereka juga berani mencoba begitu ya, berani mencoba dengan menggunakan media dalam pembelajaran, terutama pada kuisis kayak gitu ya. Kemudian asesmen awal pun dia sudah menggunakan kayak Kahoot gitu ya, aplikasi itu. Dan alhamdulillah walaupun harus selalu kita ajak berdiskusi begitu Pak. Iya iya. Jadi seperti itu ya Pak Iyong. Iya. Rekan Pak Iyong juga sudah ada yang menggunakan Kahoot, Iya. aplikasi yang lainnya juga. Betul betul Pak. Nah, yang saya tanya kembali Pak Iyong, ketika rekan Pak Iyong yang sudah menerapkan aplikasi tersebut, Iya. gimana responnya kepada Pak Iyong? Alhamdulillah mereka berantusias Pak. Artinya dia ingin mencoba ya, dia juga ingin melakukan perubahan yang signifikan lagi. Selalu kami melakukan refleksi bersama rekan saya, apa yang sudah misalkan dijalankan di kelas begitu ya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Kami selalu melakukan refleksi Pak, melakukan refleksi dengan rekan-rekan kami. Iya, 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 iya. Gimana dengan siswanya Pak Iyong? Apakah mereka bersemangat ataukah antusias atau gimana Pak Iyong? Bersemangat ya Pak, karena saya rasa mungkin anak sekarang itu kan hidupnya di zaman digitalisasi ya. Kalau pembelajarannya kita libatkan dengan Android atau HP gitu ya, yang dibawa peserta didik, itu peserta didik sangat antusias Pak. Antusias. Iya, antusias dan sangat bergembira begitu. Bergembira. Iya. Iya, iya, iya. Kalau seandainya dikasih skala Pak Iyong, Iya. skala skor, kira-kira Iya. untuk sekarang nih, Iya. siswa yang sudah diberikan penerapan media pembelajaran yang beragam, skornya sekarang berapa Pak Iyong? Masih di 5 Pak. Oh, masih di Iya, 5, masih rendah Pak Iyong? Iya, masih rendah karena saya juga memaklumi ya, karena rekan saya kebanyakan senior gitu ya. Tapi saya rasa masih bisa ditingkatkan begitu Pak. Oh gitu ya. Iya, Kata Pak Iyong tadi kan skalanya masih 5 Iya. dan masih bisa ditingkatkan. iya. Oke, apakah Pak Iyong punya rencana kira-kira untuk meningkatkan dari 5 ini? Ini terus, keinginan Pak Iyong berapa? Eh, Skala yang ditargetkan sama Pak Iyong iya. berapa? Jadi dari 5 saya ingin meningkatkan ke 7 Pak ya. 7. Ya, ke 7. Kalau misalkan ke 8, ke 9 itu mungkin untuk saat ini gitu ya Pak ya. Ya. Masih merasa sulit gitu ya. Tapi kalau 7 saya yakin bisa gitu Pak. Oh begitu ya. Mungkin Iya. Pak Iyong juga melihat dari kemampuan senior Betul, ya, betul, Pak ya? betul, Pak, betul. Oh, iya, iya. Oke. Kalau ingin kira-kira nih Pak Iyong untuk mencapai ke 7 itu, ada nggak upaya yang ada di pikiran Pak Iyong untuk bisa dilakukan sampai untuk direalisasikan ke angka 7 gitu Pak? Ada nggak upaya Pak Iyong kira-kira? Ada Pak ya. Yang pertama saya selalu berdiskusi atau ngobrol dari hati ke hati ya Pak, sama guru-guru senior. Kemudian juga saya mengadakan sedikit apa ya, webinar gitu ya. Upaya yang sudah Pak Iyong lakukan Ya. untuk sekarang ini apa aja Pak Iyong? Baik Pak, saya sudah melakukan, terutama saya berdiskusi ya Pak ya, ngobrol bersama rekan saya yang senior, kemudian dari hati ke hati, kemudian juga saya melakukan mentoring ya bersama rekan guru-guru senior untuk bisa melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Iya iya. Jadi mentoring dan juga diskusi yang sudah dilakukan Pak Iyong. Betul betul Pak. Oke. Untuk meningkatkan angka ke-7 Pak Iyong. Betul. Apakah ada upaya lain yang bisa Pak Iyong lakukan? Ya, saya berupaya untuk sementara ya Pak ya, saya berupaya mengajak rekan guru senior untuk berdiskusi dulu Pak. Ya, berdiskusi kemudian dari hati ke hati, kemudian apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhan dan apa yang mereka merasa kesulitan begitu Pak. Gitu. Iya. Jadi Pak Iyong akan kepada siswa juga ya? Betul, betul Pak. Kepada siswa juga. Iya. Oke, kalau memang seperti itu Pak Iyong, kira-kira kapan nih rencana Pak Iyong untuk melaksanakan hal tersebut? Oke, saya rasa karena ini langkahnya sangat penting ya Pak, saya insya Allah besok langsung saya laksanakan. Mulai dari besok ya? Iya Pak. Oke.
kira-kira nih ada nggak hal yang bisa saya lakukan nih untuk membantu Pak Iyong? Nanti saya kembali lagi kepada Bapak ya, kemudian setelah saya melaksanakan dengan rekan-rekan sejawat, nanti saya sampaikan lagi ke Bapak hasilnya seperti apa. Oh begitu ya Pak Iyong. Iya. Saya tunggu hasilnya ya Pak Iyong. Siap Pak. Takutnya ada yang bisa saya bantu, saya siap untuk membantu rekan-rekan dan juga Pak Iyong. Iya siap Pak. Oke, dari apa yang kita bicarakan Pak Iyong, kira-kira apa nih yang kita dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah saya menjadi plong Pak, menjadi plong, Alhamdulillah. ya tidak terbebani, kemudian saya juga bisa berbagi Pak. Iya, begitu. Kalau memang seperti itu, saya juga ucapkan terima kasih Pak Iyong. Iya, Pak Iyong mau Pak. berbagi kepada saya Iya, karena iya, Pak. untuk meningkatkan kita sebagai pendidik dan juga kita peduli kepada siswa ya Pak Iyong. Betul, juga betul, pihak Pak. kepada murid. Iya, Saya ucapkan semoga berhasil Pak Iyong ya. iya, iya Pak. Itu saja. Mudah-mudahan, Pak. Silakan Oke. ada lagi Pak Iyong? Saya rasa untuk saat ini cukup Pak ya. Cukup ya? Ya, Iya. ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi kan sudah dilakukan kegiatan coach dengan coachi Iya. antara Pak Kohar dengan Pak Yong. Nah, dari sana saya amati terdapat beberapa penilaian yang sudah dilaksanakan atau sudah tertera gitu, dalam kegiatan penilaian ini. Kemudian selanjutnya apakah kegiatan indikator dari penilaian yang sudah Bapak rangkum tadi mengenai tujuan coach, apakah sudah tersampaikan oleh coach tersebut? Ya. Atau sudah dijawab oleh coach tersebut? Ya, dari proses coaching tadi saya mencoba untuk membuat alur tirta ya Pak, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya sudah berupaya untuk memaksimalkan alur tirta. Kemudian untuk kehadiran penuh pun demikian, melalui teknik stop saya mulai untuk kehadiran penuh untuk seorang coach, dan juga untuk membuat pertanyaan yang berbobot saya sudah mengaitkan dengan kata kunci atau masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi dengan teknik rasa saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa saya berikan kepada coach, dan juga untuk bisa mewujudkan atau memancing potensi dari seorang coach untuk bisa dikembangkan. Baik, tadi Bapak menyampaikan beberapa catatan hasil observasi Bapak antara coach dengan coach. Iya. Di sana terdapat berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian fokus pada area yang ingin disampaikan atau dikembangkan. Kemudian berdasarkan hasil percakapan tersebut, apakah yang saya sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan alur coach dan coach? Ya Pak, saya rasa sudah sesuai Pak. Indikator yang Bapak kasih dan juga saya coba terapkan dalam proses coaching sudah sesuai Pak, mulai dari alur tirta, kemudian bagaimana menghadirkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan juga satu lagi adalah membuat pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya rasa proses coaching yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak. Baik, selanjutnya apakah ada beberapa indikator atau indikator yang akan dikembangkan atau yang perlu dikembangkan kembali setelah tadi dilakukannya coaching tersebut? Iya Pak, ada indikator yang harus saya kembangkan kembali Pak, bagaimana menghadirkan untuk hadir penuh dan juga mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menangkap kata kunci daripada seorang coach, supaya dengan kata kunci tersebut saya bisa menyusun suatu pertanyaan yang bisa dibangun dengan teknik rasa. Baik, terima kasih Pak Kohar atas waktunya. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan atau Pak Kohar lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan baik dan sesuai dengan rencana yang Pak Kohar sudah buat di dalam alurnya. Terima kasih Pak. Itu saja yang bisa saya bawakan hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.